Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, jajaran pengawas pemilu Bawaslu kembali menambah personil SDM dengan melantik 52 petugas pengawas pemilu kelurahan atau PPL se-Kota Banjarmasin Jumat pagi. 52 orang petugas pengawas pemilu kelurahan diambil sumpah dan janjinya dalam prosesi pelantikan panitia pengawas lapangan PPL tingkat kelurahan se-Kota Madya Banjarmasin Jumat pagi. Sikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindarkan pertentangan kepentingan konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 5. Mengedepankan efisiensi dan penghematan anggaran negara dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Satu orang pengawas pemilu di setiap kelurahan ini nantinya akan menjadi perpanjangan kinerja pengawas Bawaslu dan Panwascam dalam setiap tahapan penyelenggaraan pilkada, dan terdekat adalah proses pengawasan verifikasi faktual bakal calon perseorangan pada awal April mendatang. Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin M. Yasar mengatakan sinergitas antar lembaga penyelenggara di setiap tingkatannya menjadi poin penting. Terlebih Banjarmasin masuk pada daerah rawan berdasar hasil indeks kerawanan pemilu 2020. Tekanannya tentu bisa lebih besar ya, karena pestanya berada di lokal masing-masing daerah, ya kan. Ya, harapan kita soliditas itu penting dan profesionalitas ditingkatkan. Di peringkat 24 ya secara nasional termasuk kerawanan tinggi, ya kan, dari berdasarkan data IKP Bawaslu yang sudah di launching. Ya, tentu kerawanan tinggi kita bersama-sama Bawaslu dengan penyelenggara, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat ya, dalam rangka bagaimana nantinya kita menekan ya agar apa yang kita khawatirkan ini tidak terjadi, ya kan, konflik-konflik tidak terjadi, ya perlu sinergitas itu. Pembunuhan SDM pengawasan ini juga menjadi harapan terselenggaranya pilkada serentak gubernur dan wali kota yang aman, kondusif, serta jujur dan adil sehingga menghasilkan kepemimpinan yang bersinergitas. Murtasia, Risna, Banjar TV. Sementara itu, Ketua Panwascam Banjarmasin Utara, Rozi, mengatakan setelah dilantik, maka mereka dinyatakan sah menjadi panitia pengawas lapangan PPL tingkat kelurahan, dan selanjutnya pada hari Sabtu dan Minggu akan langsung mengikuti bimbingan teknis. Dari hasil BIMTEK tersebut, para panitia pengawas lapangan PPL tingkat kelurahan akan dipanggil untuk mengerjakan hasil bimbingan teknis karena materi yang disampaikan mengenai pengawasan dan verifikasi faktual perseorangan serta sensus untuk dukungan calon perseorangan pada 25 Maret hingga 15 April mendatang. Mereka akan mengikuti BIMTEK bimbingan teknis dari Bawaslu Kota Banjarmasin selama 2 hari, Sabtu Minggu di Best Western. Nah, setelah itu hasil dari BIMTEK akan kami rapatkan lagi. Kami panggil pengawas kelurahan itu ke kantor masing-masing untuk mengerjakan hasil BIMTEK, karena bimbingan teknis besok adalah mengenai pengawasan yang akan dilakukan verifikasi faktual nantinya di tanggal 25 Maret. Diwajibkan selalu berkoordinasi dengan panitia pengawas kecamatan. Jadi apa yang ditemukan di kelurahan dikoordinasikan dengan kecamatan begitu. Mereka yang menunggu paling awal insya Allah nanti di tanggal 25 mereka akan melakukan verifikasi faktual ya untuk calon perseorangan. Mereka akan mendampingi PPS nanti yang sudah dilantik di tingkat KPU. Mereka akan melakukan sensus ya, sensus untuk dukungan calon perseorangan dari tanggal 25 sampai tanggal 15 April. Ya, mereka mempunyai kewenangan nanti pencegahan, penindakan ya. Kemudian juga untuk penanganan pelanggaran tentu koordinasi nanti dengan Panwaslu di tingkat kecamatan ya. Tapi untuk temuan bisa mereka menindak ya, bisa menindak. Sementara itu, dengan telah dilantiknya panitia pengawas lapangan PPL tingkat kelurahan, maka pemenuhan sumber daya manusia bertambah sebagai pendukung kinerja pengawasan. Selain pada setiap tahapan penyelenggaraan yang akan berlangsung dan terdekat, yakni pada proses verifikasi faktual April mendatang. Murtasia, Risna, Banjar TV.